Halo guys, perkenalkan nama saya Kristiani Libora Suud, NIM 190611021127, kelas 4B3 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi Manado. Berikut saya akan menjelaskan mengenai materi teori-teori motivasi, teori kepemimpinan, dan proses komunikasi. Selanjutnya adalah teori motivasi. Jadi teori motivasi terbagi atas dua, yaitu konten teoris dan proses teoris. Selanjutnya ada teori hierarki kebutuhan Maslow, yaitu teori ini dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori hierarki kebutuhan dari Maslow mengemukakan bahwa manusia di tempat kerjanya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk memuaskan sejumlah kebutuhan yang ada dalam diri seseorang. Hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow adalah yang pertama adalah physiological atau kebutuhan fisiologis. Yang kedua ada kebutuhan keselamatan dan keamanan. Yang ketiga kebutuhan sosial. Yang keempat kebutuhan penghargaan. Yang kelima kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya ada Alderfer's ERG Theory. Teori ERG dikemukakan oleh Clayton Alderfer, seorang psikolog asal Amerika Serikat, di mana teori ini merupakan implikasi dan pengembangan lebih lanjut dari teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Teori ERG menganggap bahwa kebutuhan manusia memiliki tiga hierarki kebutuhan. Ketiga hierarki tersebut meliputi kebutuhan eksistensi, kebutuhan akan keterkaitan, dan kebutuhan pertumbuhan. Yang berikutnya adalah Herberg's two-factor theory. Teori dua faktor ini dikemukakan oleh Herberg yang dihasilkan dari suatu penelitian terhadap 200 orang akuntan dan insinyur. Dari hasil penelitian ini, Herberg menyimpulkan dua hal atau dua faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah ada sejumlah kondisi ekstrinsik pekerjaan yang apabila faktor atau kondisi itu tidak ada, menyebabkan ketidakpuasan di antara para karyawan. Yang kedua adalah sejumlah kondisi intrinsik. Tidak adanya kondisi ini bukan berarti menimbulkan kondisi yang sangat tidak puas. Berikutnya adalah McClelland's-Lorentz Theory. Jadi yang pertama adalah kebutuhan akan prestasi. Kebutuhan akan prestasi merupakan dorongan untuk mengungguli, berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar, bergulat untuk sukses. Yang kedua adalah the need for affiliation. Merupakan suatu keinginan untuk melakukan hubungan yang bersahabat dan hangat dengan orang lain. Yang ketiga adalah the need for power. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain dan bertanggung jawab kepadanya. Selanjutnya adalah equity theory, bahwa manusia atau person di tempat kerja menilai tentang inputnya dalam hubungannya dengan pekerjaan dibandingkan dengan hasil atau outcomes yang diperoleh. Yang ketujuh adalah reinforcement theory. Teori ini dikemukakan oleh Skinner bahwa penguatan merupakan konsep belajar. Menurut reinforcement theory bahwa perilaku merupakan fungsi dari akibat yang berhubungan dengan perilaku tersebut. Selanjutnya adalah goal setting theory. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Locke, di mana teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja. Yang berikut adalah teori X dan Y. Teori X dan Y merupakan teori yang dikemukakan oleh Douglas McGregor terhadap pembawaan sebuah organisasi dan bagaimana pembawaan tersebut dapat mempengaruhi karyawan dan pegawainya. 1. Teori X, yaitu sebuah organisasi yang pemimpinnya mengadopsi teori X berarti menganggap bawahannya cenderung kurang termotivasi dalam melakukan pekerjaannya
atau bahkan tidak menyukai apa yang sedang mereka lakukan ketika mereka sedang bekerja. Yang kedua adalah teori Y. Seorang pemimpin yang mengadopsi teori Y cenderung melihat pegawainya sebagai pegawai yang optimistik dan melihat pekerjaan mereka sebagai suatu yang menantang. Mereka juga cenderung memiliki positive opinion terhadap pegawai mereka. Yang berikut ada teori kepemimpinan. Robbins 2003 membagi teori kepemimpinan ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, teori sifat kepemimpinan. Mengidentifikasikan 6 ciri yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin, berfokus pada berbagai sifat dan karakteristik pribadi yang dikaitkan secara konsisten dengan kepemimpinan, yaitu ambisi dan energi, hasrat untuk memimpin, kejujuran, integritas, percaya diri, kecerdasan, dan pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan. Yang kedua adalah teori perilaku kepemimpinan. Merupakan teori-teori yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Selanjutnya adalah teori kontingensi. Teori yang termasuk dalam teori kontingensi adalah yang pertama, Neptune is the model Fiedler, mengemukakan bahwa kinerja kelompok yang efektif bergantung pada pendanaan yang tepat antara gaya pimpinan dalam berinteraksi dengan bawahan dan tingkat di mana situasi memberikan kendali dan pengaruh kepada pimpinan. Yang kedua adalah teori jalur tujuan, dikembangkan oleh Robert House. Inti dari teori ini adalah bahwa tugas pimpinan untuk membantu bawahan dalam mencapai tujuan dan menyediakan arah atau dukungan yang dibutuhkan agar tujuan mereka cocok dan tujuan keseluruhan kelompok atau organisasi. Yang ketiga adalah model partisipasi, dikembangkan oleh Viktor Fromm dan Philip Yancey, yang berhubungan dengan perilaku kepemimpinan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah transactional leaders atau pemimpin transaksional, yaitu pemimpin yang memandu atau memotivasi pengikut mereka ke arah tujuan yang ditetapkan dengan memperjelas persyaratan peran dan tugas. Terdapat tipe pemimpin lain, yaitu yang pertama, kepemimpinan karismatik, yang kedua, kepemimpinan visioner. Selanjutnya ada proses komunikasi. Proses komunikasi mengakibatkan beberapa komponen komunikasi, yaitu pengirim informasi, penerima informasi media atau sarana komunikasi, dan umpan balik terhadap informasi yang disampaikan. Bila salah satu komponen hilang, maka komunikasi tidak dapat berlangsung atau terjadi. Dalam proses komunikasi tersebut terdapat pengkodean untuk menerjemahkan informasi dan gangguan yang dilakukan aliran informasi. Selain itu, informasi yang disampaikan dalam proses komunikasi akan dipahami sama atau berbeda oleh penerima. Jika informasi dipahami dengan benar, maka maksud pengirim tercapai. Selanjutnya ada jendela Johari. Jendela Johari atau Johari Windows adalah konsep komunikasi yang diperkenalkan oleh Joseph Loeb dan Harry Ingham di tahun 1955. Johari Windows atau jendela Johari merupakan salah satu cara untuk melihat dinamika dari self-awareness yang berkaitan dengan perilaku, perasaan, dan motif kita. Model ini berguna untuk mengamati cara kita memahami diri kita sendiri sebagai bagian dari proses komunikasi. Joseph Loeb dan Harry Ingham mengembangkan teori atau konsep Johari Windows sebagai perwujudan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain yang digambarkan sebagai sebuah jendela. Jendela tersebut terdiri dari matriks 4 sel. Masing-masing sel menunjukkan daerah self atau diri, baik yang terbuka maupun yang disembunyikan. Keempat sel tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah open area. Adalah informasi tentang diri kita yang diketahui oleh orang lain seperti nama, jabatan, pangkat, status perkawinan, lulusan mana, dan lain-lain. Area terbuka menunjuk pada perilaku, perasaan, dan motivasi yang diketahui oleh diri kita sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah hidden area.
berisi informasi yang kita tahu tentang diri kita, tapi tertutup bagi orang lain. Informasi ini meliputi perhatian kita mengenai atasan, pekerjaan, keuangan, keluarga, kesehatan, dan lain-lain. Dengan tidak berbagi mengenai hidden area, biasanya akan menjadi penghambat dalam berhubungan. Yang ketiga adalah blind area, yang menentukan bahwa orang lain sadar akan sesuatu tapi tidak dengan kita. Pada daerah ini, orang lain tidak mengenal kita, sementara kita tahu kemampuan dan potensi kita. Bila hal tersebut yang terjadi, maka umpan balik dan komunikasi merupakan cara agar kita lebih dikenal orang, terutama kemampuan kita. Yang keempat adalah unknown area, adalah informasi yang orang lain dan juga kita tidak mengetahuinya, sampai kita dapat pengalaman tentang sesuatu hal atau orang lain melihat sesuatu akan diri kita, bagaimana kita bertingkah laku dan berperasaan. Demikian hasil pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.